Jangan lupa untuk subscribe YouTube Berazam.com dan pastikan untuk menyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan memaparkan teori asal-usul negara. Teori asal-usul negara terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama proses negara secara primer, yang kedua proses negara secara sekunder, dan yang ketiga teori pembentukan negara. Sebelum lebih jauh, apa itu negara akan kita bahas di sini. Negara adalah suatu wilayah yang memiliki batas, penduduk, dan pemerintahan yang berdaulat di dalamnya. Suatu negara terbentuk bukan karena tidak ada alasan atau penyebabnya. Semua negara di muka bumi ini memiliki sejarah tentang asal mula terbentuknya. Kita memasuki yang pertama, yaitu proses negara secara primer. Terjadinya negara secara primer adalah bertahap, yaitu dimulai dari adanya masyarakat hukum yang paling sederhana, kemudian berevolusi ke tingkat yang lebih maju, dan tidak dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Ada beberapa tahap pembentukan negara primer. Menurut G. Jelinek, terjadinya negara secara primer melalui 4 tahapan atau fase, yaitu yang pertama fase suku persekutuan manusia, yang kedua fase kerajaan, yang ketiga fase negara nasional, dan yang keempat fase negara demokrasi. Kita masuki yang kedua, proses terbentuknya negara secara sekunder. Terjadinya negara secara sekunder yaitu dengan membahas terjadinya negara baru yang dihubungkan dengan negara lain yang telah ada sebelumnya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengakuan negara lain dalam teori sekunder merupakan unsur penting berdirinya suatu negara baru. Dan di negara sekunder ini ada beberapa tahap terbentuknya negara. Yang pertama, untuk mengetahui terjadinya negara baru dapat menggunakan pendekatan faktual, yaitu suatu pendekatan yang berdasarkan pada kenyataan dan pengalaman sejarah yang benar-benar terjadi. 8 tahap tersebut yaitu yang pertama fase okupasi atau penaklukan, yang kedua fase proklamasi atau pelepasan diri, yang ketiga fase pelenyapan dan pembentukan negara baru, yang keempat fase akesi atau penarikan, yang kelima fase kesi atau penyerahan, yang keenam fase anaseti atau penguasaan, 7 fase separatise atau pemisahan, dan yang terakhir fase fusi atau peleburan. Kita lanjut yang ketiga, teori terbentuknya negara. Untuk itu, kita mempelajari asal mula negara terbentuknya dapat menggunakan teori-teori yang diajukan oleh tokoh-tokoh sesuai buah pikiran masing-masing. Yang pertama yaitu ada teori kontrak sosial, yang kedua teori ketuhanan atau teokratis, yang ketiga teori kekuasaan atau kekuatan, dan yang keempat teori hukum alam. Nah, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama ialah teori kontrak sosial, yaitu teori perjanjian masyarakat atau teori kontrak sosial menganggap perjanjian sebagai dasar negara dan masyarakat. Teori ini meletakkan negara untuk tidak berpotensi menjadi negara tirani. Tokoh dari teori ini adalah Hugo de Groot, Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau. Yang kedua, teori ketuhanan atau teokratis. Dasar pemikiran teori ini adalah suatu kepercayaan bahwa segala sesuatu yang ada atau terjadi di alam semesta ini adalah semuanya kehendak Tuhan. Demikian pula negara terjadi karena kehendak Tuhan. Sisa-sisa perlambang teori teokratis nampak dalam kalimat yang tercantum di berbagai undang-undang dasar negara, seperti atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa atau by the grace of God. Penganut teori teokrasi modern antara lain Frederick Julius Stahl dan Santo Agustinus.
Yang ketiga, teori kekuasaan atau kekuatan. Teori ini menyatakan bahwa negara terbentuk berdasarkan kekuasaan, sedangkan kekuasaan berasal dari mereka-mereka yang paling kuat dan berkuasa. Orang kuatlah yang pertama-tama mendirikan negara. Karena kehendak terhadap orang lain, Jean Bodin, De Hume, Oppenheimer, dan Jengks merupakan ahli filsafat di masa modern di mana mereka memegang dan menyokong teori ini. Dan teori yang terakhir atau teori hukum alam, menurut teori ini terbentuknya suatu negara dan hukum yaitu dengan memandang manusia sebelum ada para penganut teori ini terjadi. Dari masa purba, Plato dan Aristoteles, masa abad pertengahan, Agustinus dan Thomas Aquinas, dan masa rasionalisme. Baiklah, sekian presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.